Perkenalkan, nama saya Rici Solihin, owner dari Pub Rici Segar Barokah. Yang dimana saya membudidayakan berbagai macam sayuran antik, salah satunya adalah produk utama ini, paprika. Jadi kami berlokasi di Kampung Pasir Langu, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pub Rici adalah usaha hortikultura yang komoditasnya adalah lebih spesifiknya sayuran antik yang bernilai tinggi seperti paprika, timun Jepang atau kyuri, zucchini, dan juga masih banyak yang lain. Di antaranya kami juga membudidayakan herbs, yaitu sayuran-sayuran berbasis dedaunan seperti mint, rosemary, basil, dan masih banyak lagi. Nah, kita memberdayakan petani-petani lokal juga di sini. Seperti ada KWT, kelompok wanita tani dari kelompok tani Karisma, kemudian kami juga bekerja sama dengan mitra-mitra petani kami juga, tidak hanya di Kabupaten Bandung Barat, tapi juga di Jawa Barat, seperti kami bermitra dengan Pengalengan untuk komoditas tomat, kami bermitra dengan Garut juga sama untuk komoditas tomat, kemudian ada kentang, cabai dari Tasik dan banyak lagi. Nah, terus pasar kami itu bisnis to bisnis. Untuk di Bandung kami masuk ya ke resto, kafe, untuk yang restoran yang makanan atau masakan western dan juga Chinese food. Tapi kami juga banyaknya 80% untuk kebutuhan masal. Kita kirimnya justru ke Jakarta, kemudian ke Kepulauan Riau seperti Batam, kemudian di Pontianak. Bahkan tahun 2016 dan sampai dengan 2018 sebelum Covid, kami melakukan ekspor juga ke Singapura. Dan sekarang insya Allah kita juga sedang menjajakan kemarin dengan beberapa buyer dari luar seperti Hong Kong, Brunei, dan juga Singapura untuk bisa melanjutkan. Jadi awal mula kenapa saya akhirnya ingin terjun ke dunia pertanian. Jadi uniknya saya itu bukan lulusan sarjana pertanian. Saya lulusan dari manajemen Universitas Pajajaran. Yang dimana waktu itu saya melihat gitu ya, banyak petani-petani khususnya di Desa Pasilangu itu mengalami kesulitan. Jadi di sana melihat biasanya untuk ekspor ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Singapura. Tapi karena adanya isu lalat buah, akhirnya panen petani berlimpah dan harga terjun bebas. Nah, kami di sini mencoba untuk mencari jalan keluar. Bahkan saya di-challenge oleh keluarga besar saya. Tanya kamu mahasiswa bisnis, bisa nggak bantu-bantu keluarga di sini? Karena saya punya kemampuan, keahlian di digital marketing waktu itu, bikin blog gitu ya. Alhamdulillah kita dengan bikin blog gratisan bisa menemukan beberapa buyer dari luar, seperti contohnya dari Jakarta, dari Pontianak, hingga dari Kepulauan Riau. Nah, di sanalah menjadi pintu gerbang utama kenapa akhirnya saya masuk. Saya masih ingat dengan salah satu Bapak Haji di sini, Pak Haji Nindi, saya ngambil, bantuin dia untuk memasarkan, awalnya cuma 50 kilo, 100 kilo, 200 kilo, hingga akhirnya bisa sustain ya, per bulan sekarang bisa bertonton. Nah, kenapa? Karena kita melihat ternyata pangsa pasar khususnya kalangan menengah yang mereka itu membutuhkan sayuran antik itu semakin berkembang. Nah, di tahun 2012 saya memutuskan untuk tidak hanya sebagai trader, tapi juga bagaimana saya ingin melihat potensi pertanian jika dilakukan sendiri. Nah, saya di-challenge oleh dosen saya, bisa nggak kamu membuat gitu kan analisis bisnis di sektor pertanian. Akhirnya saya membuat rencana bisnis, yaitu rencana bisnis paprika. Nah, ketika dibuat, wah, rencana bisnisnya ternyata menarik nih gitu kan. Bisa kurang dari 1 tahun itu bisa balik modal. Di-challenge lagi, bisa nggak kamu bikinnya? Kalau nggak bisa, kamu nggak bisa lulus nih skripsinya. Akhirnya saya, bisa Pak, bismillah. Bisnis saya itu berasal dari proposal bisnis plan, saya ikutkan lomba, saya ikutkan pendanaan hibah, dan akhirnya alhamdulillah bisa bikin satu greenhouse pertama ini dengan luasnya sekitar 500 meter persegi. Naik turun wajar. Kenapa? Saya pernah dihajar harga di bawah HPP. Waktu tahun 2012 HPP-nya sekitaran 7.000. Saya dihajar di harga 3.000 sampai 5.000. Sempat kelepek-kelepek, mending kerja di luar aja gitu ya. Tapi ternyata
nasib berkata lain, takdir berkata lain. Alhamdulillah, seiring berjalan waktu dengan penuh kesabaran, naik harganya bisa mencapai 50.000. Bayangkan, ruginya nggak seberapa, tapi ketika untungnya luar biasa berkali-kali lipat. Nah, itulah yang membuat saya optimis kenapa saya memilih akhirnya terjun di dunia pertanian ini sampai lebih dari 10 tahun hingga saat ini. Dan justru saya menarik ya, saya juga
kemarin sempat juga diundang bahkan menjadi beberapa kali pembicara di tingkat nasional bahkan internasional. Seperti saya diminta oleh Kementerian